soal ujian akhir semester 121 mata kuliah manajemen sekolah 1. Membuat rekaman video wawancara dengan kepala sekolah di SMA Sederajat terkait penerapan manajemen sekolah dalam hal perencanaan, 2. Pengorganisasian atau penjadwalan, 3. Pengarahan dan pelaksanaan, 4. Kontrol dan evaluasi program sekolah, 2. Memberikan contoh rencana dan program pengembangan sekolah atau RPPS, 3. Memberikan penjelasan bagaimana subtopik bagian yang dipresentasikan masing-masing mahasiswa yang sebenarnya diterapkan oleh kepala sekolah di sekolah yang dipimpinnya. Waalaikumsalam. Ini siapa ya? Oke, sebelumnya perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri dulu Pak. Perkenalkan nama saya Sandra dari program studi pendidikan fisika Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya tidak sendiri Pak, sudah bersama dengan teman kelompok saya, ada Nabila, Nurul Nabila, dan juga Nafika. Oke, baik. Di sini kami izin untuk mewawancarai Bapak selaku perwakilan dari SMA Negeri 7 Bogor ya Pak. Di sini topiknya itu mengenai penerapan manajemen sekolah Pak. Nah, dari Bapak nih bagaimana perencanaan dari program sekolah khususnya di bidang kurikulum? Ya. Oke, jadi kan tentunya sekolah itu memiliki pedoman pengelolaan ya. Nah, di situ kan ada kurikulum, kalender pendidikan, ya kan? Kemudian struktur organisasi, ya kan? Kemudian pembagian tugas guru, ya kan? Ajarnya berapa jam dan sebagainya kan? Dan pembagian tugas tenaga kependidikan, tahu kan? TU, ya? Atau peraturan akademik dan sebagainya, tata tertib itu nanti kesesuaian ya. Nah. Tapi untuk penerapan pengorganisasiannya nih dari Bapak di dalam organisasi kurikulum itu macam-macam. Jadi kalau misalkan bagian yang buat program itu ada, yang daprodik ada, kemudian yang buat SK ada. Jadi gitu. Jadi ini terus yang ngurusi OSN ada, ngurusi OSN, ulangan umum, bisa dipahami ya. Bagaimana Bapak ingin mengarahkan dan meninjau pelaksanaan dari program sekolah? Jadi setiap hari Kamis selesai belajar kita rapat. Jadi setiap Kamis itu kita rapat. Nah, nanti rapat itu disampaikan ada keluhan-keluhan nggak, ada masalah nggak pada itu. Kalau misalkan tidak ada, ya paling kita buka kalau tidak ada, atau mungkin ada usulan. Oh tidak ada Pak. Kalau ada kita sampaikan. Bagaimana Bapak mengontrol dan mengevaluasi program sekolah yang sedang atau yang telah terlaksana? Kalau biasanya kalau kepala sekolah selalu ada rapat, hampir sama dengan kurikulum sebenarnya. Kalau kepala sekolah biasanya kan semua dipanggil, wakilnya dipanggil, kemudian dimintai laporan. Gimana laporan tentang persiapan OSN Pak Is misalnya? Bagaimana laporan tentang akan pelaksananya penilaian sumatif akhir tahun? Bagaimana persiapan anak untuk menghadapi OSN? Bab 2 RPPS berisi visi, misi, dan tujuan SMA Negeri 7 Bogor. Visinya adalah membentuk insan unggul dan dalam berkarakter, mampu beradaptasi pada era global dan berwawasan lingkungan. Sedangkan salah satu misinya adalah membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan untuk tujuannya terdiri dari tujuan jangka pendek dan tujuan jangka menengah 3 tahun. RPPS pada bab 3 berisi pengorganisasian pembelajaran di SMA Negeri 7 Bogor. Salah satunya adalah pengaturan beban belajar SMA Negeri 7 Bogor yang dalam bentuk penerapannya itu penyusunan modul ajar dan LKPD yang selalu mengajak peserta didik untuk mengobservasi keadaan lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua, penguatan proyek profil belajar Pancasila pada tema kearifan lokal dan kewirausahaan serta menggali potensial lokal yang ada. Profil kepala sekolah abad 21 dan manajerial kepala sekolah. Mungkin kita langsung masuk
Oke, jadi kita kembali ke visi SMA 7 dulu ya. Jadi visi SMA 7 itu adalah tertentunya insan yang unggul dalam berkarakter, mampu beradaptasi pada era global, berwawasan lingkungan. Tadi digital ya. Jadi, tapi kita julukan adalah unggul berkarakter. Karakter itu berarti anak-anak itu punya mental yang baik, akhlak yang baik. Ya. Jadi kalau untuk menghadapi era digital tadi ya, misalnya kan Mbak kan era digital, kita sudah beberapa menyiapkan. Tentunya kita tidak bisa lepas dari itu era digital itu. Contohnya sekarang tidak pakai ujian-ujian yang modelnya kalau ulangan umum ya, ulangan itu kalau dulu kan esai ya, pilihan ganda langsung itu, sekarang semua itu kan CBT ya, semua CBT dan sebagainya. Kemudian kita juga sudah setiap kelas kita siapkan untuk pembelajaran yang menggunakan Infocus ya, paling tidak itu untuk memberikan jalan bahwa anak-anak itu dengan digital ini harus mengikuti, sebab kalau kita tidak mengikuti suatu saat kita akan ditinggal. Salah satunya kita sampaikan bahwa kalian harus mengikuti, tetapi tidak semuanya harus diikuti. Jadi ada juga yang tidak perlu diikuti kan. Nah, kita harus selektif. Pertanyaan kedua itu kait bagaimana Bapak sebagai pimpinan sekolah mengelola sumber daya manusia, guru, staf maupun siswa untuk tercapainya tujuan pendidikan. Nah, itu kembali ke visi dan misi sekolah, ya kan? Kalau kita mau menjadi siswa yang berkarakter, tentunya anak-anaknya juga harus punya karakter yang baik. Nah, salah satunya yang sudah saya sampaikan bahwa SMA Negeri 7 ini tiap pagi itu ada pengajian, belajarkan Quran, bacakan hadis, sholat duha, ya. Itu tiap hari itu ada yang sholat duha. Sekarang kelas 11, besok kelas 12, besoknya kelas 10, besok kelas 12 lagi dan seterusnya. Itu tiap hari ada yang sholat duha. Untuk mengelola guru, Bapak Kepala Sekolah itu seperti ini. Jadi tiap itu ada briefing. Kalau Bapak Kepala Sekolah itu briefingnya lebih banyak. Jadi ada info sedikit ya kan? Ini sudah briefing setiap minggu itu 2 kali. Tapi bisa sehari itu bisa 4 kali nanti. Kadang-kadang, oh ini ada info baru langsung warta semua di briefing. Set. Kapan ini guru semua habis di briefing? Langsung kembali, langsung rapat. Gitu. Jadi kalau Bapak Kepala Sekolah di Bapak Dr. Anis Amir ini cepat sekali. Jadi kalau ada info, cepat diinfokan di grup. Setelah itu di grup, tahu-tahu rapat. Jadi tidak menunda kalau Pak Amir itu. Makanya cepat sekali. Ada info sedikit, sampaikan ke guru, langsung kadang-kadang berikutnya kita sudah rapat lagi. Itu salah satu. Jadi mudah sekali. Jadi tek nggak ada masalah, ini selesai, des